Saya pernah bertanya ke seorang kawan yang memang beliau ini boleh dikatakan sebagai seorang hafiz Quran atau penghafal Al-Quran. Saking penasaran, saya nanya gini, sebetulnya bisa nggak sih yang namanya seseorang itu bisa menjadi penghafal Al-Quran tanpa bantuan dari guru selagi dia bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid? Kawan saya ini menjawab bahwa sebetulnya jika Allah berkehendak itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Namun berdasarkan pengalamannya dia, ini bukan didasari karena memang dia ikut program yang intensif yang memang sudah dirancang sedemikian rupa. Kawan saya itu menyampaikan bahwa mungkin bisa bertambah jumlah hafalan kita, tapi akan sangat sulit atau sangat menantang untuk menjadikan kita itu betul-betul bisa menghafal tanpa adanya bantuan guru atau pembimbing. Kenapa? Yang pertama tentunya boleh jadi kita sudah mempelajari kaidah dalam membaca Al-Quran. Kita sudah paham ilmu tajwidnya, kita sudah memahami yang namanya makhrajul huruf dan sebagainya macamnya, serta hukum-hukum ya baik hukum tanwin, hukum mimati dan hukum-hukum yang lainnya. Namun sekali lagi memang ditekankan bisa kita menambah atau meningkatkan jumlah hafalan, namun akan cukup menantang jika tidak adanya peran serta dari pembimbing guru baik ustadz maupun ustazah. Nah, kenapa? Yang pertama, karena kita bisa jadi merasa pede dengan apa yang kita baca dan kita hafalkan. Nah, yang berikutnya adalah dengan adanya pembimbing, dengan adanya guru, itu tidak ubahnya perannya sebagai seorang mentor, ya, kalau dalam organisasi. Di mana yang namanya mentor ini bukan hanya menagih setoran hafalannya aja, tapi juga ikut andil tentang bagaimana caranya supaya hafalannya itu bisa bertambah, bukan sekedar bertambah, apalagi ini bicara mengenai hafalan Al-Quran ya, bacaannya pun tetap terjaga sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dan juga ketika menempel di pikiran itu betul-betul bisa long lasting istilahnya atau jangka panjang, bahkan permanen kalau bisa. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara seorang pembimbing ustadz yang memang mendampingi para santri tahfiz ya dibandingkan dengan mereka yang boleh dibilang mengajarkan ilmu tentang cara membaca Al-Quran. Nah, adanya proses monitoring yang dilakukan secara intensif itu bisa membantu memperkuat bagaimana seseorang itu menambah atau meningkatkan hafalannya. Memang ketika saya ngobrol dengan kawan saya itu, setiap orang itu punya cara belajar dan gayanya masing-masing, ya. Dan para ustadz maupun ustazah yang memang mendampingi santri-santrinya itu juga paham. Kawan saya pernah bilang bahwa ada orang-orang yang memang ketika melakukan hafalan, sedang belajar, itu perlu melakukan persiapan dengan matang. Artinya dia bersih-bersih terlebih dahulu, dalam hal ini adalah mandi, kemudian juga berwudu, kemudian menjalankan sholat sunnah, kemudian mulai membaca ayat demi ayat, surat demi surat yang akan dihafalkan. Ya, ada juga memang santri-santri atau santriwati yang ketika menghafal itu butuh dalam posisi atau gestur yang nyaman, boleh sambil bersandar, kemudian ada yang mungkin sesekali lama-lama jadi agak menyender gitu ya. Yang itu memang merupakan titik nyaman di mana hafalan-hafalan bisa lebih meningkat lagi. Ada juga yang pernah cerita ke kawan saya, orang yang belajar menghafalnya itu dengan cara melibatkan unsur kinestetik, misalkan sambil memegang mushaf Al-Quran itu sambil berjalan mondar-mandir, ya. Ini merupakan cara, ya. Seorang pendamping, ini menurut teman saya, itu memang pertama perlu memiliki sebuah kepekaan tentang bagaimana sih cara santri atau santriwatinya ini belajar, ya. Selain memang mereka juga ada kewajiban untuk melakukan yang namanya murojaah atau saling setoran hafalan. Jadi kalau ada yang keliru nanti diperbaiki, kemudian juga
Gak lepas ketika memang sesuatu itu sudah dibacakan atau dilantunkan dengan baik ya dan benar, maka bisa melakukan atau melanjutkan hafalan di ayat atau surat yang berikutnya. Kalau kita coba belajar ya dari cara bagaimana seorang santri tahfiz itu menjalani proses penggemblengan, yang tadi saya bilang, kalau memang dalam konteks kepemimpinan atau leadership, seringkali digaungkan bahwa jadilah pemimpin atau leader yang mampu memainkan peranannya juga sebagai seorang mentor. Yang artinya, dia nggak hanya terbatas pada tugasnya untuk meminta mana pencapaian kamu, mana hasilnya, prosesnya kayak gimana. Tetapi seorang leader yang juga memainkan peran sebagai seorang mentor itu juga turut menggawangi ya atau mengiringi proses kerja dari anggota timnya. Jadi bukan seorang pemimpin yang dikatakan sebagai tukang tagih pencapaian, namun juga terus mengiringi bagaimana anggota timnya bisa berproses. Nah, seorang mentor itu adalah mereka-mereka yang sudah punya pengalaman pada peran pekerjaan sebelumnya. Tentunya juga memiliki kompetensi tersendiri. Sama dengan halnya para pendamping, para pembimbing, ustadz maupun ustazah yang memang memberikan program yang intensif untuk santri maupun santriwatinya, tentunya mereka adalah orang yang pertama betul-betul memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik, yang kedua tentunya sudah hafal. Karena nggak mungkin mereka memberikan mentoring kepada santri dan santriwatinya, sementara mereka sendiri belum menghafal. Ya, yang mungkin ada momentum di mana ketika proses setoran hafalan, mungkin saya juga orang tahu ya, ada juga yang sambil dalam proses membuka mushafnya, walaupun membuka mushaf ini lebih ditujukan untuk menunjukkan evidence bahwa oh pada saat membaca ini kamu salahnya di sini loh, untuk bacaan ini sudah bagus, seperti itu. Maka bagi Anda semua yang memang saat ini menjalani sebuah amanah atau tanggung jawab menjadi pemimpin, apapun jenjang dan tingkat kepemimpinannya, ingat, kalau kita memang menjadi pemimpin yang memegang sebuah tim, pastikan kita juga bisa menjadi mentor bagi anggota tim kita. Karena nggak menutup kemungkinan anggota tim kita ketika menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi hambatan, itu akan mengajukan pertanyaan yang ujung-ujungnya menanyakan kepada diri kita. Betul, kita berada pada sebuah masa atau fase yang berbeda dengan mereka. Kita misalkan menjadi pemimpin beberapa tahun yang lalu, yang artinya kita menjadi anggota tim atau tim pelaksana itu di masa sebelumnya. Yang boleh jadi tantangan-tantangannya itu mungkin berbeda. Tetapi dengan pengalaman kita yang ada, kita pun bisa memberikan referensi atau rekomendasi bagi anggota tim kita ketika kita menjalankan peran sebagai mentor untuk membantu mereka yang menghadapi tantangan atau kesulitan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Terima kasih. Selamat bertumbuh dan juga menumbuhkan, dan sukses selalu untuk Anda semua.